Romero juga lumayan impresif, apalagi dia juga ditasbihkan sebagai wakil kapten setelah Son Heung-min. Musim ini Tottenham memulai dengan babak baru tanpa Harry Kane. Apalagi dia musim ini juga ditasbihkan sebagai kapten tim menggantikan Harry Maguire. Lini depan pasti akan diserahkan pada penyerang baru mereka, Rasmus Højlund. Halo Tribuners, kembali di acara Bolo Bola Bolo Dewi. Nah, biasa Tribuners, kita di acara Bolo Bola Bolo Dewi kita akan mengupas dunia olahraga pastinya dari mancanegara maupun dalam negeri. Nah, seperti biasa Tribuners, di acara Bolo Bola kita akan membahas hari ini seputar dunia sepak bola yang terutama yang populer ya Tribuners. Nah, kalau kemarin kita coba bahas mengulas kompetisi di Liga Eropa yang sudah mulai kick off, hari ini kita juga demikian. Nah, di pekan kedua ini Tribuners bisa dipastikan nih seluruh kompetisi Eropa sudah mulai bergulir ya Tribuners. Minggu kemarin tuh ada Liga Inggris, terus ada Liga Spanyol. Nah, pekan ini bisa dipastikan semua liga menjalani kick off seperti Liga Italia dan Bundesliga. Nah, Tribuners, kita sedikit mengulik ini ya mengenai Liga Inggris, kompetisi yang populer di seluruh dunia. Nah, kita coba spill dulu mengenai jadwal pertandingannya dulu untuk pekan kedua. Nah, ini untuk pekan kedua ini ada berbagai laga yang cukup menarik yang untuk disaksikan ya Tribuners. Ini akan dibuka dengan pertandingan antara Nottingham Forest nih melawan Sheffield United nih pada Sabtu dini hari. Tepatnya tanggal Sabtu 19 Agustus dini hari pukul 2 kalau nggak salah. Selanjutnya di malam minggu itu ada 5 pertandingan. Salah satunya tuh yang sangat menarik untuk disaksikan ini antara duel Tottenham Hotspur versus Man United yang akan berlangsung pukul 11 malam Tribuners. Nah, selanjutnya di pukul 2 dini hari atau minggu dini hari itu ada laga yang cukup menarik juga, ini antara Man City versus Newcastle United, dan akan ditutup pertandingan antara Crystal Palace versus Arsenal yang akan berlangsung pada Selasa dini hari. Nah, itu Tribuners sedikit jadwal Liga Inggris pekan ini, dan nanti kita coba review ya salah satu pertandingan yang cukup menarik pastinya yang akan menemani Tribuners pada malam minggu ya. Nanti kita coba review laga Tottenham Hotspur versus Man United. Oke, sebelum kita review dulu, kita coba mengupas ini ya berbagai transfer pemain yang terjadi selama sepekan ini Tribuners. Nah, ini beberapa pemain yang musim ini pindah nih, salah satunya yang kemarin atau minggu ini lumayan menggemparkan. Ini ada kepindahan dari Neymar yang nyebrang ke Liga Arab atau menyusul Bang Dodo ya, Bang Ronaldo itu. Nah, di Neymar sendiri pindah ke Arab juga dengan transfer yang cukup mahal dengan gaji yang diterima juga lumayan wah Tribuners. Nah, itu sedikit transfernya. Terus dari Liga Inggris sendiri ini sedikit kejutan yang kemarin sempat heboh tuh perpindahan dari Moises Caicedo antara Liverpool dan Chelsea. Akhirnya Caicedo ini memilih ke Chelsea, klub yang diingini sejak lama nih Tribuners. Selain itu, Chelsea juga mengalahkan Liverpool untuk perburuan dari Romeo Lavia. Ini juga salah satunya. Terus ada lagi ini yang masih hangat nih ya, Benjamin Pavard yang direbutkan ini antara MU dan Arsenal. Kepindahan Pavard ini juga sudah didukung dari sang pemain yang ingin meninggalkan Bayern Munchen musim ini. Nah, seperti diketahui Pavard sendiri ini kalau MU kemungkinan pindahnya ke Pavard ke MU ini kan tergantung dari Harry Maguire yang musim ini tuh Maguire ternyata masih pengen stay di MU. Nah, kemungkinan Pavard ini akan diperebutkan oleh Arsenal menyusul cederanya dari pemain barunya Julian Timber mengenai bursa transfer pada sepekan yang lalu. Nah, kita coba review mengenai ini ya jelang pertandingan Tottenham Hotspur versus Man United. Nah, seperti diketahui Tribuners, laga kemarin waktu di pekan pertama baik Tottenham dan MU ini cukup menampilkan lumayan Tribuners, biasakan lumayan karena mereka juga menorehkan hasil yang berbeda. Yang pertama kita mulai dari Tottenham sendiri.
Tottenham sendiri di laga perdana bermain imbang melawan Brentford dengan skor 2-2. Pada waktu kemarin salah satu pemain yang cukup menonjol itu James Maddison yang merupakan rekrutan baru yang diboyong dari Leicester City. Nah, James Maddison tuh mampu memborong 2 assist berkat penampilan yang cukup impresifnya. Selain itu Tribuners, dari Man United sendiri meski di pramusim menjalani laga lebih banyak dibanding Tottenham, namun MU di musim ini atau di Liga Inggris ini belum menampilkan performa yang cukup apik. Bagaimana tidak, dari ketika melawan Wolves di laga perdana kemarin masih banyak kesalahan yang harus diperbaiki oleh Erik ten Hag di Tribuners. Kita lihat dari sisi permainannya kemarin masih terlihat kurang apiknya nih organisasi dari permainan dari MU sendiri, baik untuk kerjasamanya antara Casemiro, terus Mason Mount dan Bruno Fernandes. Ketiga pemain itu masih belum berjalan klop ya Tribuners. Meskipun laga berjalan cukup menarik kalau disaksikan. Oke, itu sedikit mengenai ulasan dari pertandingan perdana yang dilalui. Nah, untuk pemain kuncinya sendiri Tribuners tetap akan jadi andalan tuh Guillermo Visario yang kemungkinan akan tetap dimainkan. Kiper ini juga sebagai pengganti Hugo Lloris ya, yang mengalami cedera cukup panjang. Dan penampilannya di pekan pertama waktu melawan Brentford juga lumayan apik dengan beberapa save yang ia lakukan meskipun harus kebobolan 2 gol. Nah, untuk sisi ini lini pertahanan dari back tetap yang jadi andalan Christian Romero ya. Kemarin juga back ini sempat mencetak gol perdananya di Tottenham untuk musim ini dan membuka keran golnya ya. Dan penampilannya Romero juga lumayan impresif, apalagi dia juga ditasbihkan sebagai wakil kapten setelah Son Heung-min. Selanjutnya untuk dari gelandang sendiri tetap James Maddison yang akan jadi andalan, apalagi dengan perannya yang cukup ciamik. Bahkan fans Tottenham tentu juga mengingatkan kembali akan sosok Dele Alli yang pernah bersinar di Tottenham. Jadi permainannya James Maddison ini cukup lumayan enak Tribuners. Bagaimana dia bisa mendikte permainan, baik bertahan, bisa mengeksekusi bola mati juga, dan lumayan ini akan jadi sosok kunci di lini tengah. Selanjutnya untuk sisi penyerangan ya, tetap akan ada sosok Son Heung-min yang sang kapten ini. Meski di laga perdana belum sukses mencetak gol, tapi perannya lumayan cukup krusial di tubuh Tottenham Hotspur, apalagi dia musim ini kan jadi kapten baru sepeninggal Harry Kane. Nah, Tottenham sendiri ini kan bisa dikatakan ya untuk musim ini menjalani musim barunya di era tanpa Harry Kane, yang beberapa musim lalu emang lebih enaknya disebut tuh sering menggendong ya Harry Kane ini. Tapi untuk musim ini Tottenham memulai dengan babak baru tanpa Harry Kane. Nah, untuk di MU sendiri Tribuners, dari segi pemain andalan tentu untuk penjaga gawang Andre Onana ya. Andre Onana sendiri di pertandingan pertama itu ditasbihkan atau dinobatkan sebagai man of the match, apalagi dengan beberapa save-nya. Bahkan satu pertandingan bisa melakukan 6 kali save, dan itu cukup luar biasa semenjak David De Gea yang dilakukan tahun 2017 lalu kalau nggak salah. Selanjutnya untuk sisi pertahanan, MU tetap akan mengandalkan ini ya, peran dari Rafael Varane. Sang back ini juga lumayan apik, apalagi dengan torehan 1 golnya kemarin di laga terakhir waktu melawan Wolves. Tentu peran Varane akan sangat mempengaruhi lini pertahanan MU. Nah, untuk lini tengah tetap peran Bruno Fernandes akan sangat diandalkan, dan dia tentu akan berhead to head dengan James Maddison tadi ya. Bruno di pertandingan perdana memang belum menampilkan permainan yang cukup oke, yang seperti ditampilkan beberapa musim lalu. Tapi yang pasti ini kan masih proses ya di pertandingan awal. Tapi yang pasti Bruno tetap punya keinginan lebih, apalagi dia musim ini juga ditasbihkan sebagai kapten tim menggantikan Harry Maguire. Nah, untuk lini depan tetap MU akan mengandalkan sosok dari Rashford. Kenapa Rashford? Ya meskipun musim di pertandingan perdana perannya belum terlalu moncer, tapi yang pasti di pertandingan selanjutnya atau kedua nanti Rashford kemungkinan tetap akan lebih baik dibanding dengan beberapa sebelumnya. Nah, di pertandingan pertama kemarin Rashford itu dipasang di posisi sebagai penyerang tengah,
dan itu agak sedikit ini ya, kurang berkembang Rashford sendiri. Tapi yang pasti kemungkinan Rashford di pertandingan ini akan dipasang sebagai sayap, dengan lini depan pasti akan diserahkan pada penyerang baru mereka, Rasmus Højlund. Coba kita prediksi mengenai line up pemain ya Tribuners. Line up sendiri ini berkaca dari pertandingan sebelumnya, tetap Tottenham dengan pelatih baru yang direkrut dari Celtic akan mengandalkan formasi andalan mereka 4-2-3-1. Dengan 4 back itu akan diisi Emerson yang merupakan pencetak gol juga di pertandingan pertama. Terus ada Cristiano Romero. Terus ada Mark van den Ven yang merupakan rekrutan baru di musim ini. Terus ada Dustin Odoi. Selanjutnya untuk lini tengah akan diisi oleh Oliver Skip atau bisa juga Højbjerg yang kemarin juga masuk di babak kedua. Selanjutnya ada Joseph Bissouma. Nah untuk di bawah strikernya ya, kita turun sedikit. Ini ada 3 pemain yang akan menyokong Richarlison sebagai ujung tombak mereka. Ya, ini ada Dejan Kulusevski, ada James Maddison, dan Son Heung-min. 3 pemain ini akan jadi kunci sentral penyerangan dari Tottenham ya, untuk coba mengembangkan dari peran dari Richarlison sendiri. Nah kita coba bergeser dari ke squad line up MU ya. MU sendiri di musim ini tetap mengandalkan formasi mereka andalannya 4-3-3 dengan Andre Onana tetap jadi pilihan utama. Terus 4 center back mereka tentu akan diisi oleh Wan-Bissaka, Rafael Varane, dan kemungkinan Victor Lindelof dan Luke Shaw. Lindelof sendiri ini akan masuk line up, kemungkinan akan menggantikan Martinez yang kemarin mengalami sedikit kendala di babak pertama. Nah untuk lini tengah MU tetap kemungkinan Casemiro dan Mason dan Bruno akan jadi andalan mereka. Meskipun di pertandingan pertama ketiga pemain ini kurang berjalan apik untuk sistem permainannya, tapi yang pasti ini masih proses dan kemungkinan mereka bertiga akan lebih berkembang lagi. Nah coba kita geser ke sisi penyerangan. Tetap 3-nya tuh ada Anthony, Højlund, dan Rashford. Kemungkinan Højlund akan menjalani debutnya bersama Tottenham, dan pemain ini juga sangat dinantikan ya bagi penggemar fans United dan semuanya nih Tribuners. Oke, nah itu sedikit review dari Man United versus Tottenham yang akan berlangsung pada hari Minggu pukul 11 malam. Jadi Tribuners jangan lupa ya untuk menyaksikan pertandingan ini. Nah itu berbagai pertandingan yang cukup menarik. Tapi yang pasti setelah pertandingan tersebut antara Tottenham versus MU itu ada laga yang cukup menarik pula Tribuners. Ini ada Man City yang akan menghadapi Newcastle United. Dua tim ini merupakan peserta Champions League ya untuk musim ini. Apalagi dengan City yang sudah kemarin menjadi juara Super Cup, tentu akan memiliki motivasi lebih. Dan Newcastle sendiri juga di musim baru ini tentu juga akan menampilkan performa yang lumayan apik tentunya Tribuners, dan ini sangat dinantikan oleh pencinta sepak bola di dunia. Itu aja Tribuners, sedikit review dari saya mengenai ini ya, jadwal Liga Inggris, seputar Liga Inggris dan berbagai kompetisi lain di dunia. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Tribuners bisa coret-coret di kolom komentar mengenai topik apapun mengenai dunia sepak bola maupun olahraga lain. Oke. Nah, saya Enas izin undur pamit. Sampai jumpa dan salam bolo bola, bolo dewi.